Selamat pagi Jemaat Bethlehem Permata Buana, kembali kita bersyukur saat pagi hari ini kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan satu pujian, hatiku tenang berada dekatmu, haleluya. Jawaban hidupku.
kami boleh berkumpul memuji mempermuliakan nama Tuhan, suatu kemurahan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan lewat pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur dan kembali kita naikkan pujian. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapkanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beri
Allah sebentar. Kita angkat pujian. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Benar Tuhan, bahwa hanya Engkau lah menjadi penolong setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan Allah, otoritas Allah turun di setiap kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Dan kami juga Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan, kiranya juga Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang ambil alih seluruh kehidupan kami, supaya kami fokus untuk kami tetap terus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh Allah yang turun bekerja
di setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi benar-benar tertanam dalam hati kami, hati kami yang paling dalam Tuhan, dan sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk firman Allah saya serahkan kepada Gembala Sidang Ibu Pendeta VB Asri. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah mulai ada di pertengahan akhir dari Desember, sehingga kita akan menutup tahun 2022. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak yang sudah merayakan Natal, ada yang di awal, mungkin dalam minggu-minggu ini juga atau minggu-minggu ke depan, semua sedang merayakan Natal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, nggak salah mau merayakan dari awal, ada yang di awal, ada yang di akhir Desember, atau juga ada yang di Januari, nggak ada masalah, Jemaat GPDI Bethlehem akan merayakan Natal di tanggal 18 minggu depan, Tetapi kali ini tidak ibadah di gereja Natal, tetapi kita akan mengadakan ibadah Natal di Ciawi, Semua saudara jemaat harus mendaftar yang mau ikut. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan hari Natal, merayakan Natal. Nah, kita juga perlu mengerti, bagaimana, mengapa kita perlu, merayakan Natal dan sebagainya. Juga kita juga perlu mengalami juga berkat Natal, Nah, itulah sebabnya kita akan melihat dulu di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. 18 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Kalau kita membaca dari ayat ini di dalam Matius pasal 1 ini,
berbicara tentang kelahiran Yesus. Yang seringkali kita sebut adalah Natal. Sebab Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya. Ya, sekarang kita juga perlu mengerti saudara, sebagai kita sekarang ini yang ada ya, yang sedang merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita juga perlu mengerti bahwa dalam kita merayakan Natal, kita juga harus mengalami berkat-berkat Natal. Ya. Apakah berkat-berkat Natal itu dalam kehidupan ini? Ya, bukan cuma di Desember untuk mengalami berkat Natal, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga perlu mengalami berkat Natal. Nah, tadi saya katakan Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya. Ini bisa juga dalam artian Natal dalam sejarah waktu dulu, ya. Kalau saudara ya, waktu itu kita tidak ada di sana ya, tetapi nenek moyang di situ ya, mereka sudah pernah menyaksikan bagaimana Yesus lahir atau kelahiran Yesus, bahkan masa Yesus juga masih ada di dunia ya, sebelum Yesus mati di atas kayu salib ya. Mereka menyaksikan kelahiran Yesus. Nah, ini berbicara dalam sejarah ya, dulu ya. Kita tahu dari Alkitab, dari kebenaran firman Allah, kita mengerti tentang kelahiran Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Natal juga bisa berarti dalam pengalaman hidup setiap saat. Seperti saya tadi katakan, setiap saat kita bisa mengalami berkat Natal, ya. Bukan cuma waktu zaman dulu, ya, waktu Yesus dilahirkan waktu itu, ya, karena pekerjaan Roh Kudus melalui Maria, dikatakan tadi perawan yang suci, belum melakukan hubungan dengan suami istri ya, tetapi dia dikatakan hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, tetapi dikatakan tadi saya katakan Natal juga dalam pengalaman hidup setiap saat. Berbicara sekarang ya, saat ini. Kita tidak menyaksikan lagi Yesus datang ke dunia lalu dilahirkan oleh seorang ibu seorang perawan Maria. Tetapi kita tidak menyaksikan hal itu, tetapi kita bisa mengalami Natal juga. Amin, haleluya. Mengalami kelahiran Yesus dalam pengalaman hidup kita setiap saat. Ya, saat ini. Haleluya. Saudara, apa berkat Natal tadi? Apa yang dimaksud dengan berkat Natal tadi? Ya, berkat kelahiran Yesus Kristus itu apa? Ya. Sehingga kita harus mengalami berkat Natal. Jangan cuma tahu ya dalam sejarah bahwa Yesus pernah dilahirkan di dunia. Kalau cuma tahu sejarahnya rugi saudara. Tapi saudara juga harus mengalami berkat Natal. Ya, berkat kelahiran Yesus dalam kehidupan sekarang ini. Pengalaman hidup saat ini. Ya, apa berkat Natal tadi? Apa berkat kelahiran Yesus itu? Yang pertama saudara, ya, berkat Natal atau berkat kelahiran Yesus adalah keselamatan, ya. Coba kita lihat dulu dalam Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagaimana caranya supaya kita menerima berkat Natal tadi? Walaupun kita tidak ada di sana waktu Yesus lahir di dunia. Waktu kelahiran Yesus tidak menyaksikan kita. Tapi kita bisa mengalami berkat Natal. Yaitu keselamatan. Haleluya. Ayat ini berkata, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ini berkat Natal.
yang kita bisa alami hari-hari ini, saat ini, yaitu keselamatan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang dilahirkan oleh seorang perawan wanita karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dia yang sudah diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia. Ya, Yesus ada di dunia selama 33,5 tahun. Setelah itu dalam program Allah, Yesus harus naik di atas kayu salib, ya. Dan dikatakan Yesus mati di atas kayu salib karena menebus dosa manusia, menanggung dosa manusia. Dan akhirnya dikatakan Yesus juga bangkit setelah kematian. Sebab dia memang dari sorga, dia Allah. Ya. Nah, itulah berkat Natal. Sudahkah saudara alami berkat Natal itu saat ini? Hari-hari ini dalam pengalaman hidup kita, apakah kita sudah merasakan atau mengalami berkat Natal tersebut? Yaitu keselamatan. Mungkin saudara berkata, saya nggak nyaksikan sendiri waktu itu sih. Ya, kalau menyaksikan mungkin saya akan berbahagia, akan senang. Saudara, walaupun kita tidak menyaksikan kejadian dari zaman dulu atau sejarah dulu, tetapi kita bisa berbahagia karena kita mengalami berkat Natal tadi. Kita akan diselamatkan kalau kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Ya, bahwa Yesus yang diutus ke dunia itu untuk menebus dosa kita. Ya, karena Allah mengasihi kita, karena Dia cinta kita. Haleluya. Jadi berkat Natal yang pertama adalah tentang keselamatan. Bahkan kita tahu dari kebenaran firman Allah juga bahwa Dia yang kaya, yang mulia menjadi miskin dan hina agar kita juga jadi kaya dan mulia. Dengan kata lain dia memposisikan diri menggantikan kita. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau tidak ditebus maka dia tidak akan pernah menjadi mulia kembali, tidak akan pernah mewarisi kerajaan sorga. Tetapi karena Allah, karena Yesus yang mengasihi kita, memposisikan diri, menggantikan dirinya, dia rela naik ke atas kayu salib. Yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Supaya kita, haleluya, boleh dimuliakan kembali. Puji Tuhan. Begitu juga ya, berkat Natal yaitu dia yang tak terbatas dikatakan. Jadi terbatas sekarang karena dia harus mati di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Supaya kita juga menjadi tidak terbatas. Kita juga akan mengalami seperti Yesus. Yesus adalah contoh bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tadi melihat ada beberapa hal yang merupakan berkat Natal yang perlu kita alami. Seringkali saudara kalau berbicara Natal selalu identiknya pasti dapat hadiah, dapat bingkisan, dapat kue-kue dan sebagainya. Oke, tidak salah saudara menerima hadiah, memberi hadiah karena saudara merasa ada berkat mau dibagikan, saudara membagi hadiah, saudara mengantar kue, memberi kue dan sebagainya. Pasti Tuhan juga akan memberkati kembali, tetapi bukan itu inti yang pertama Bukan karena berkat itu, tetapi berkat yang sebenarnya. Sudahkah kita terima berkat Natal itu? Yaitu keselamatan. Haleluya. Dia yang kaya dan mulia jadi miskin dan hina agar kita jadi kaya dan mulia. Dia yang tak terbatas jadi terbatas agar kita yang terbatas menjadi tidak terbatas. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat mengalami berkat Natal tersebut? Supaya kita bisa mengalami berkat Natal setiap saat, berkat-berkat tadi. Bertolak dari ayat ini, kita mau belajar dari Yusuf Bagaimana Yusuf bersikap di saat-saat dia harus mengambil keputusan dan sebagainya.
Sikap yang Yusuf berikan menjadi satu teladan, satu contoh kepada kita. Ya, kita mau belajar kepada Yusuf yang sudah mengalaminya. Ya, kalau saudara tadi baca di dalam pembacaan kita, Matius pasal 1, ayat 18, ayat 19, kita baca ayat 19. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Ya, saya sampai di sini dulu pembacaannya. Siapa Yusuf? Yusuf seperti apa orangnya? Dikatakan oleh ayat ini, ya, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Tulus hati. Artinya saudara, sungguh-sungguh hatinya. Ya, hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Benar-benar terbit dari hati yang suci. Ya, dari hati yang jujur. Dari hati yang tidak pura-pura. Hati yang tidak serong. Ya, seringkali manusia bisa berpura-pura, ya. Hati bisa berpura-pura, sepertinya tulus, ya, sepertinya jujur, tetapi ternyata sebenarnya tidak, ya. Saudara, bisa saja bersikap seperti itu. Tetapi dikatakan di sini pengertian kata tulus, ya, benar-benar hatinya bersih. Ya, hatinya suci, jujur, tidak pura-pura. Ya. Hati Yusuf waktu itu enggak pura-pura, tetapi dia hatinya benar-benar tulus. Akan nampak ketulusannya dalam peristiwa yang nanti kita akan bahas sampai ke akhirnya. Ya, sebagian maksud saya, tidak seluruhnya. Tindakan apa yang diambil oleh Yusuf yang didasari dari hati yang tulus? Itulah sebabnya saudara, kalau ingin mengalami, ya, berkat Natal dalam hidup kita sehari-hari, jaga ketulusan hati. Hati harus tulus, ya, hati yang jujur, hati yang suci, hati yang tidak pura-pura. Melayani Tuhan tidak pura-pura tapi tulus, jujur. Beribadah kepada Tuhan tidak pura-pura supaya dilihat beribadah, tetapi tulus, jujur. Dalam memberi, dalam berkorban, juga jujur, tulus, karena hatinya tulus, jujur, nggak pura-pura. Berkorban memang benar-benar rasa, ya, tergerak hatinya untuk melakukan firman Allah. Dan ingin berkorban, tidak terpaksa, tidak pura-pura supaya dilihat orang, enggak. Tapi memang benar hatinya jujur seperti itu, puji Tuhan, haleluya. Dilihat manusia, tidak dilihat manusia, dilihat Tuhan, tidak dilihat Tuhan, semuanya sama, jujur, haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Tawarit. 1 Tawarit 29. 1 Tawarit 29 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dikatakan di sini bahwa Allah itu menguji hati, ya. Allah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
berkenan kepada hati yang sukarela, yang tulus hati, kata ayat ini. Ya, tulus ikhlas. Biarlah kita mau jaga hati ini untuk tetap tulus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak pura-pura, ya. Tetapi benar-benar Tuhan lihat bahwa hati kita tulus dalam melakukan segala hal. Hati kita tulus, ya, sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita akan menerima berkat Natal. Karena ada ketulusan hati. Haleluya. Yusuf Tuhan pakai. Ya. Wah, luar biasa Yusuf dapat kepercayaan dari Allah. Enggak semua orang seperti Yusuf. Ya. Nama Yusuf disebut-sebut di dalam Alkitab sampai kepada keturunan kita sampai di mana. Semua ya tahu cerita tentang Yusuf. Bahwa Yusuf pernah menjadi ayahnya Yesus walaupun bukan hasil dari biologisnya. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Lalu saudara, hal yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf dalam Matius pasal 1, ya. Apa yang Yusuf lakukan selain tulus hati, ya. Di ayat 19 tadi dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dengan kata lain, ya, karena Yusuf belajar menghormati orang lain. Ya, membiasakan diri menghormati orang lain. Sehingga dikatakan, ya, dia tidak mau mencemarkan itu tunangannya. Dia berusaha untuk diam. Coba. Ya. Mungkin ada orang yang mengalami seperti Yusuf, tiba-tiba tunangannya hamil, loh dia gak melakukan apa-apa, tunangannya hamil, lalu dia berkata, aku gak melakukan apa-apa tapi aku hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Mana mungkin gak percaya. Ya. Dan mungkin dia akan mencemarkan, ya, nama baik dari tunangannya. Dia akan ceritakan kepada orang-orang, tuh hamil bukan saya loh, dia hamil gak tahu sama siapa. Mungkin dia akan permalukan itu. Tapi Yusuf tidak. Yusuf menghormati orang lain, haleluya. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Dia berusaha untuk menutup, dia tidak mau mencemarkan. Biarlah kita juga belajar mau menghormati orang lain, amin, haleluya. Ya, saudara, kalau kita ingin dihargai orang lain, kita juga harus belajar menghargai orang lain. Ya, kita juga belajar memiliki hati yang baik. Kalau hatinya baik, maka akan nampak ketulusan hatinya, nampak juga cara menghormati orang lain. Karena hatinya baik, puji Tuhan. Tidak untuk mencemarkan, tidak untuk menjelekkan, ya, tidak untuk memberitakan merusak namanya, tetapi ya, belajar menghormati, haleluya, karena hatinya baik, puji Tuhan. Selain itu saudara, apa yang dilakukan juga kehidupan sebagai Yusuf, ya, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara, apa yang Yusuf lakukan? Ya, Yusuf menggunakan akal sehat. Ya, Yusuf menggunakan akal sehat. Ketika ia mempertimbangkan, kata ayat ini, ya. Dengan kata lain, Yusuf tidak gegabah, tidak ceroboh, ya. Tidak menggunakan pertimbangan yang emosional, tidak menggunakan pertimbangan yang dengan perasaannya, tetapi menggunakan akal sehatnya. Dikatakan, ya, dia mempertimbangkan. Saya ulangi ayat ini. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi.
Jadi Yusuf tidak melakukan tadi setelah dengar bahwa Maria hamil, ya. Saudara, karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Yusuf tidak mencemarkan nama baiknya Maria lalu dengan emosi, ya, lalu mengambil keputusan segera, putus, ya. Lalu dia mungkin sudah menceritakan kepada banyak orang bahwa dia seperti ini. Tetapi dikatakan dia mempertimbangkannya. Dengan kata lain dia menggunakan akal sehatnya dulu. Tidak gegabah, tidak ceroboh. Coba kalau orang yang gegabah, yang ceroboh, ya, tidak mempertimbangkan dulu, langsung memvonis, oh dia hamil karena pasti dengan orang lain, ya. Dia selingkuh. Wah, langsung dia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kontrolnya. Karena menggunakan emosinya, menggunakan perasaannya. Tetapi beda, ya. Yusuf tidak melakukan seperti itu. Dia menggunakan akal sehatnya, waktu dia mempertimbangkannya, maka tiba-tiba ada malaikat datang berbicara kepada dia. Memberitahukan kepada dia, kamu jangan ceraikan dia. Jangan tinggalkan Maria. Sebab Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Dia nanti akan melahirkan dan beri dia nama Yesus. Dikatakan oleh Paulus. Oleh malaikat. Kepada Yusuf. Saudara. Karena dia menggunakan akal sehatnya. Sehingga tidak terjadi sesuatu, bukan? Coba kalau dia gegabah, emosi. Ya, mungkin dia bunuh Maria. Mungkin dia marah kepada Maria, melakukan sesuatu yang, ya, mungkin proses rencana Allah tidak terjadi kepada Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa bahwa setiap manusia Allah punya rencana. Allah sudah membuat satu program dalam hidup seseorang. Mungkin satu sama lain tidak sama. Tetapi Allah sudah membuat satu rencana yang indah dalam kehidupan setiap manusia. Kalau tidak hati-hati, maka program yang Allah buat, rencana yang Allah buat dalam hidup manusia tersebut bisa gagal, ya, bisa enggak jadi, ya. Sebab apa? Karena tidak menggunakan akal sehatnya tadi, karena gegabah, ceroboh, ya. Mungkin hanya menggunakan emosionalnya dan sebagainya. Sehingga segala rencananya hilang semua. Itulah sebabnya hati-hati. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf tulus hati. Menghormati orang lain. Ya. Tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Bahkan dikatakan dia juga menggunakan akal sehatnya. Kalau kita mau belajar dari Yusuf yang sudah punya pengalaman, saya yakin kita juga akan dapat berkat Natal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita lihat dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 5 ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat ini mengingatkan saya dan saudara. Ya, seringkali kita lupa dengan mulut ini, ya, kita tidak mengendalikan mulut ini sehingga kita mungkin berkata-kata yang membuat Allah sedih dengan apa yang kita ucapkan. Ayat ini datang kepada saya dan saudara mengingatkan kita, dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dengan kata lain, hati-hati dengan mulut dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kadang-kadang lewat satu peristiwa, lewat pengalaman hidup, ya, ada sesuatu yang kita alami dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam banyak hal, dalam siksaan, sehingga kita cepat-cepat berkata. Ya.
Berkata-kata yang kita tunjukkan kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Mana engkau Tuhan? Engkau ada enggak Tuhan? Di mana engkau? Engkau tidak tahu saya. Saya setia kepadamu. Saya melakukan yang baik. Saya sudah beribadah kepadamu. Saya sudah berkorban kepadamu. Kenapa engkau tidak bela? Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau lakukan mungkin kata-kata yang membuat Allah sedih dengan perkataan kita? Karena kita terburu-buru dengan perkataan kita. Tapi kita mau belajar dari Yusuf. Waktu Yusuf menghadapi hal itu, tidak mudah saudara. Ini pengalaman gak mudah bagi Yusuf. Ya, coba kita letakkan pengalaman ini kepada diri kita sendiri. Saat kita menghadapi posisi seperti itu. Ya, bagaimana perasaan kita? Bagaimana emosi kita itu? Dengar tunangannya hamil, tiba-tiba, waduh, ya. Dan mungkin si Yusuf tadi sudah merencanakan akan menikah dengan baik-baik, ya. Tiba-tiba dengar pacarnya sekarang hamil, waduh, mungkin itu hal yang satu pengalaman yang gak mudah bagi Yusuf. Tapi Yusuf coba menggunakan akal sehatnya. Sehingga dengan menggunakan hal sehat, ya, membuat dia tidak ceroboh. Membuat dia tidak menggunakan pertimbangan emosional atau perasaannya. Sehingga dia bisa mencerna dan dia bisa diam. Dia bisa mau berpikir, ya, mulai mempertimbangkan. Tiba-tiba Allah berbicara kepada dia. Dan Allah menunjukkan kepada dia jalan apa yang harus dilakukan. Coba kalau dia emosi, Allah mungkin dia gak dengar suara Allah. Nah saudara, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, hati-hati dengan mulutmu dikatakan, hati-hati dalam berkata-kata. Kadang-kadang kita gampang berkata-kata, ya, kepada Allah, cepat marah kepada Allah. Ya, pernah dulu waktu saya masih di Surabaya, ya, saya pernah mendengar satu kesaksian di ibadah kaum muda di gereja yang saya beribadah waktu itu. Ada seorang pemudi bersaksi, dia berkata, oh tadinya saya marah sama Tuhan. Saya marah sekali sama Tuhan karena Tuhan tidak melakukan ini, Tuhan tidak menjawab ini. Saya marah kepada Tuhan, saya kesal sama Tuhan. Waduh, siapa kita ini saudara? Ya, yang berani marah kepada Allah. Siapa Allah? Siapa kita? Ya, kita seringkali ya menggunakan emosi kita, gampang marah kepada Tuhan. Padahal Allah dalam setiap tindakannya tidak pernah salah. Ya, tetapi seringkala Allah izinkan lewat satu peristiwa untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang dikasihinya. Untuk mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita. Ya, Allah izinkan peristiwa-peristiwa datang supaya kita lebih baik, supaya kita juga diberkati oleh Allah, supaya kita lebih bertumbuh dan kita lebih belajar berharap kepada Allah. Sehingga Allah dalam tindakannya enggak salah, tetapi kadang-kala kitalah yang salah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Itulah sebabnya kita berhati-hati, ya, dengan mulut ini. Kita perlu pertimbangan dulu, ya. Kalau kita menggunakan akal sehat, maka itu akan menolong kita, ya, tidak sampai salah, ya. Lalu hal yang lain kalau saudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh Yusuf atau sikap apa yang Yusuf lakukan, ya. Coba kita kembali kepada Matius pasal 1 tadi. Kita akan baca di ayat 24. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini juga gak gampang saudara, ya, gak gampang bagi Yusuf. Yusuf harus menghadapi fakta tunangannya hamil bukan karena dia melakukan sesuatu yang dihamili dulu, enggak. Dan dia harus mengambil dia sebagai istrinya. Bagaimana orang akan berkata nanti, bagaimana orang akan menilai, bahwa orang akan berkata itu hasil pekerjaan Yusuf. Maria hamil. Gak gampang hal itu, tidak mudah. Tetapi ini satu contoh. Yusuf bisa melakukan firman Allah
Sekalipun dalam posisi dengan satu resiko yang dia harus tanggung, yaitu resiko malu. Tapi Yusuf melakukan firman Allah. Yusuf belajar mentaati firman Allah. Walaupun itu mungkin dengan akal rasanya gak masuk akal. Tetapi Allah berkata lewat malaikat, Yusuf, jangan engkau tinggalkan Maria. Tadinya merencanakan mau diam-diam mau meninggalkan Maria. Jangan tinggalkan dia. Tapi ambil dia sebagai istrimu. Sebab dia hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan, ya, dan kamu beri nama dia Yesus. Mungkin orang lain tidak bisa menerima hal itu, ya. Mungkin juga keluarganya Yusuf mungkin, ya, karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah sendiri. Mungkin orang lain akan menilai, nggak mungkin, nggak masuk akal. Pasti dia yang hamilin, pasti dia, ya, saudara. Tetapi kita melihat di sini bagaimana sikap Yusuf. Yusuf selalu melakukan firman Allah. Sekalipun itu harus mengambil resiko, dia harus tanggung malu. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, ayat tadi katakan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Persis apa yang dikatakan oleh malaikat dia lakukan saja. Sekalipun resikonya harus tanggung malu. Ini yang kita perlu belajar, saudara. Untuk menerima berkat Natal, untuk mengalami berkat Natal, perlu melakukan firman Allah. Walaupun itu resikonya kita harus tanggung malu. Ada resiko-resiko yang kita harus tanggung di situ. Tetapi kita mau belajar melakukan firman Allah. Apapun resikonya. Karena kita tahu hidup ini karena tergantung dari Dia. Tergantung dari firman-Nya. Haleluya. Kita ada karena firman-Nya. Haleluya. Saudara, Yusuf melakukan seperti apa yang disuruh oleh malaikat itu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam kehidupan kita juga rela melakukan firman Allah sekalipun harus menanggung resiko malu? Ya. Karena kita mempertahankan firman Allah, karena kita menjaga firman Allah. Kadang-kadang ya dalam pergaulan mungkin anak-anak muda ya yang seringkali mungkin kalau dibilang oh kamu gak jantan. Aduh rasanya orang kalau dibilang gak jantan, kamu gak pria yang wah kayaknya mungkin sepertinya rasa harga dirinya rendah. Sehingga karena takut dikatakan begitu, apa yang orang lakukan juga. Ikut mungkin menghisap narkoba, ikut juga. Kamu gak jantan kalau gak ikut. Kalau gak melakukan ya mungkin dalam perjinahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, hanya dilakukan oleh suami istri yang sudah disahkan dalam kebenaran firman Allah. Dia lakukan karena takut dikatakan gak jantan. Malu. Yusuf beda. Yusuf rela melakukan firman Allah. Sekalipun ada resiko yang dia harus tanggung malu. Dia tetap mempertahankan kebenaran firman. Orang boleh berkata kita apa. Tapi kalau Allah berkata engkau benar. Karena melakukan firman Tuhan. Yang penting di hadapan Allah benar. Amin saudara. Ya, biarlah kita juga mau belajar seperti kehidupan Yusuf. Supaya kita bisa mengalami berkat Natal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hal-hal ini ada di hidup kita, maka saya yakin berkat Natal itu terus akan kita alami. Keselamatan itu tidak akan hilang dari hidup kita. Dan kita dikatakan yang terbatas menjadi tidak terbatas karena Dia. Haleluya. Yang tadinya tidak mulia akan menjadi mulia karena Natal tadi, karena Yesus tadi. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat di ayat 25. Matius pasal 1 ayat 25.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Wah. Yusuf satu contoh teladan, ya, seorang pemuda yang dapat menjaga kesucian. Dikatakan oleh ayat ini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia dengan Maria tunangannya sampai dia melahirkan. Yusuf satu contoh menjaga kesucian. Hidupnya tetap kudus, hidupnya tetap suci. Apa yang dilarang oleh firman Allah tidak dilakukan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau ingin mengalami berkat-berkat Natal dalam kehidupan kita sehari-hari, jaga kehidupan kesucian. Ya, kalau itu bukan haknya, kita tidak akan ambil itu. Bukan bagiannya, kita tidak akan ambil itu. Ya. Pemuda-pemudi, ya, sebelum masuk dalam pernikahan, jaga kesucian. Ya, supaya engkau diberkati dalam pernikahan. Ya, karena engkau menjaga kesucian, bisa menahan, bisa menjaga, bisa memelihara kesucian, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Matius 5. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Puji Tuhan. Jaga kesucian, baik itu kesucian pikiran, ya. Kesucian pikiran kita dijaga, kesucian hati, kesucian dalam tindakan, ya. Sehingga ayat ini berkata, orang suci akan memandang Allah. Puji Tuhan. Bayangkan kalau kita bisa memandang Allah. Bukankah itu satu pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang luar biasa. Ya, bisa memandang Allah. Siapa kita? Bisa memandang Allah. Karena kita menjaga kesucian. Haleluya. Kita bisa memandang Allah. Jaga pikiran ini dalam kesucian. Ya, jangan diisi dengan hal-hal kotor pikiran ini. Jangan diisi dengan hal-hal yang najis pikiran ini. Jangan diisi hati ini dengan pikiran-pikiran najis, dengan hal-hal najis di hati. Dan juga dalam tindakannya juga suci. Ya, pikirannya suci, hatinya suci, tindakannya juga suci, selaras dengan firman Allah. Ya, kalau engkau hidup dalam kesucian, maka saya yakin berkat Natal kita akan alami setiap saat. Haleluya. Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang akan mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Dia yang akan menuntun masa depan kita menjadi masa depan yang penuh harapan. Itu yang menjadi rencana Allah. Puji Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini, kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Serahkan hatiku
mengenai hati, Engkau yang melihat hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari Yusuf Tuhan, sehingga kami boleh alami pengalaman-pengalaman berkat Natal dalam hidup kami. Karena hidup kami tulus di hadapan Allah. Setiap apa yang kami buat, kami lakukan disertai dengan ketulusan hati. Hati yang jujur. Terima kasih Tuhan, kami juga bisa belajar menjaga kesucian untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu suka melakukan firman Allah, sekalipun itu ada resiko yang kami harus tanggung, tetapi kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah, bahkan mereka yang sudah menyimpan di hati dan ingin melakukan kebenaran firman Allah. Berkat Allah turun di atasnya. Kami titipkan seluruh umat-Mu, baik mereka yang sedang menyaksikan ibadah online ini, baik jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sedang beribadah online. Tuhan berkati mereka semua. Engkau sertai hidupnya dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, lindungi, pagari yang di luar kota karena pekerjaan-pekerjaan. Tuhan jagai agar mereka tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah, dan mereka setia melakukan firman Allah. Engkau berkati di mana mereka berada. Baik Tuhan yang sedang mengalami kesukaran, kesulitan, masalah perekonomian, baik masalah rumah tangga, apapun hubungan anak orang tua, Tuhan kehidupan yang tidak harmonis suami istri, oh Tuhan yang ada di ambang kehancuran, Tuhan tolong mereka semua. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, kalau ada omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan juga menolong, baik juga oh Tuhan, mereka-mereka yang baru merintis usaha baru, Tuhan juga berkati di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang terganggu kesehatannya, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Jamak berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba titipkan seluruh jemaat, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja yang sudah mulai sekolah kuliah. Tuhan tolong mereka semua, berikan kesehatan, lindungi dan jaga di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, baik juga Bapak Ibu sebagai kaum dewasa, Engkau juga berkati mereka juga yang sedang bekerja. Tuhan berkati, lindungi dimanapun berada di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, Engkau sehat-sehatkan terus di dalam nama Yesus. Di usianya yang lanjut Tuhan jaga dan lindungi di dalam nama Yesus. Kerinduannya untuk ikut ibadah Natal di Ciawi, Tuhan tolong sehat-sehatkan sehingga dia juga boleh ikut Natal bersama kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan Kau berikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Engkau lindungi dan jaga di dalam nama Yesus. Dalam minggu-minggu ini mungkin ada rencana-rencana dari anak-anak Tuhan yang akan keluar kota kemanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang melindungi di dalam nama Yesus.
Hamba serahkan rencana Natal kami, GPDI Bethlehem Permata Buana tanggal 18. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, perjalanan pulang pergi, setiap acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, semua sehat, semua dilindungi Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong ketenangan, keamanan dimanapun, oh Tuhan, Natal diadakan, semua aman. Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Baik juga hamba berdoa untuk para tetangga kami, muka belakang dan sekitarnya, ketua RT kami, RW, Lurah, Camat, semua Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Bapak Presiden, Wakil dan aparat negara, semua aparat negara diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang sudah melayani pagi hari ini, semua diberkati Tuhan. Setiap melayani di ibadah online, berkat Allah turun atasnya. Yang merindukan keturunan dalam rumah tangga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau buka rahimnya di dalam nama Yesus. Yang sedang hamil, ibu-ibu bersama janinnya sehat, diberkati Allah. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, yang mengantar, yang mentransfer untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka, mereka juga yang sudah memberi untuk kas Natal. Tuhan, Engkau juga melihat dari sorga. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Diingatkan kembali jemaat, minggu depan tidak ada ibadah di gereja di sini, tetapi kita akan merayakan Natal di Ciawi. Tuhan memberkati.